Halo teman-teman, saya Karisma Komera Nabila, NIM 1823031010007. Mahasiswa Prodi D3 Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan terkait bantuan hidup dasar di masa pandemi COVID-19 saat ini. Nah, sebelum memasuki contoh kasus, ada baiknya di sini kita mempelajari terlebih dahulu apa sih BHD itu. Nah, BHD yaitu bantuan hidup dasar yang merupakan bagian dari pengelolaan gawat daruratan yang bertujuan untuk mencegah berhentinya sirkulasi atau berhentinya respirasi dan memberikan bantuan secara eksternal terhadap sirkulasi dan ventilasi pada korban dengan henti jantung atau henti nafas melalui RGP atau CPR. Selanjutnya langsung menuju ke kasusnya saja ya. Selanjutnya yaitu kasus ditemukan seorang pria sedang berjalan-jalan sore di Taman Alun-Alun Kota Lumajang sedang memegang dada, kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Primary survey atau pengkajian primer. Yang pertama ada D, danger, R, response, S, shout for help, A, airway, B, breathing, and C, CPR. Selanjutnya yaitu tindakan BHD di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang pertama yaitu D, danger, menggunakan prinsip 3A. Yang pertama ada aman penolong, yang kedua aman lingkungan, dan aman korban. Untuk aman penolong kita menggunakan APD lengkap atau alat pelindung diri saat memberikan pertolongan. Kita menggunakan handscoon dan juga menggunakan masker. Tidak lupa masker dipasangkan kepada korban untuk mengurangi penularan virus atau penyebaran virus. Selanjutnya yaitu aman lingkungan. Pastikan tidak ada aliran listrik dalam air menggenang dan juga tidak di tengah jalan raya. Tidak boleh ya di tengah jalan raya. Cari tempat yang datar. Selanjutnya aman korban. Bebaskan korban dari kerumunan massa. Batasi personil resusitasi. Pastikan korban ditolong di tempat aman dan tidak dalam bahaya yang berpotensi mengancam. Setelah danger yaitu R, response. Kita cek respon dengan tepuk kaki atau goyang-goyangkan kaki karena kita harus tetap menjaga jarak ya dengan korban. Nah, setelah itu tidak didapatkan respon, selanjutnya kita teriak minta tolong kepada orang sekitar. Tolong, 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 tolong. Setelah teriak minta tolong, kita telepon PSJ 119. Informasi yang disampaikan yaitu identitas penolong, lokasi kejadian, jumlah korban, kondisi korban, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Seperti contoh, halo apakah benar ini dengan ambulan PSJ 119? Saya Riris, saya berada di Taman Alun-Alun Kota bagian Barat. Di sini terdapat satu orang tidak sadar dan membutuhkan pertolongan. Tolong hubungi saya di nomor 123456789. Terima kasih. Setelah shout for help yaitu A, airway. Amati pergerakan dada, hanya inspeksi ya, lihat apakah pasien tidak bernafas. Yang pertama, miringkan kepala terlebih dahulu. Periksa nadi dalam 10 detik. Pastikan apakah nadi benar-benar teraba. Nah, selanjutnya, setelah didapatkan nadi tidak terdengar atau tidak teraba, setelah airway yaitu breathing dan CPR. Apabila meragukan, langsung saja kita lakukan RGP. RGP atau CPR dilakukan pada setengah tulang dada bagian bawah. Letakkan tangan dominan pada titik tumpu, lalu diikuti oleh tangan lainnya dalam posisi silang dan mengunci ya, seperti pada video. Bahu penolong lurus di atas dada korban. Beri kompresi dada 100-120 kali per menit dengan kedalaman pijatan 5-6 cm. Apabila terdapat alat bantu pernafasan, gunakan rasio kompresi dan ventilasi adalah 30 kompresi dada dan 2 ventilasi selama 5 siklus.
Nah, setelah ambulan PSC 119 sudah datang, beri RGP 30 kompresi dada dan 2 ventilasi dengan 5 siklus dengan beri bantuan nafas menggunakan back mask device dengan filter. Pastikan seal masker rapat. Lalu, kompresi kontinu dengan oksigenasi pasif, gunakan face mask. Gunakan AED apabila sudah ada. Nah, selanjutnya kerjakan sesuai perintah AED. Yang terakhir, evaluasi. Pertama ada evaluasi irama jantung yang dapat beresiko ke shockable atau non-shockable. Selanjutnya kita ikuti perintah dari AED, lalu evaluasi nadi, dan yang terakhir evaluasi tanda-tanda adanya sirkulasi. RGP dapat dihentikan apabila yang pertama, korban berespon dengan tanda-tanda munculnya kehidupan seperti bernafas, batuk, dan lainnya. Yang kedua, ditemukan tanda-tanda kematian seperti lebam pada mayat. Yang ketiga, tim ambulan PSC 119 sudah tiba. Yang keempat, penolong merasa kelelahan. Dan yang terakhir, setelah 30 menit pemberian bantuan hidup dasar, korban tetap saja tidak berespon. Mungkin cukup sekian dari saya, tetap patuhi 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa!